Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Champion Chess Tour seri ketiganya sudah selesai kawan, dimenangkan oleh Maxim Lagrave divisi 1-nya dan Alexander Grischuk memenangkan divisi 2-nya kawan. Kita kembali lagi ke laptop ke BLCS Festival 2024 kawan. Nah, turnamen ini juga masuk ke penghujung turnamen kawan, di mana untuk kelas challengersnya sudah selesai dimenangkan oleh Salim Saleh. Dan untuk kelas Grandmasternya kawan masih berlangsung permainan 4 pemain kawan. Tapi lebih jelasnya besoklah akan kita lihat hasilnya seperti apa kawan di kelas Grandmasternya, atau juga saya tunjukkan salah satu permainannya Salim Saleh mungkin berhadapan dengan Faisali. Mungkin besok akan kita ulas, atau mungkin kawan-kawan yang beberapa hari yang lalu sempat merequest game tertentu, ya mulai besok tolong ingatkan kembali kawan, apa game requestan kalian yang belum admin ulas. Oke, kembali lagi ke laptop kawan, ke permainannya Iren Karisma Sukandar pada game ke-9. Tinggal satu game lagi kawan. Nah, di game ke-9 menghadapi seorang woman FIDE Master asal Kazakhstan. Nah, nanti di game terakhir Iren ini sepertinya akan berhadapan dengan pemain non-master. Nah, sampai babak ke-8 kawan, Iren ini sudah mengalami 4 kali kekalahan, 3 kali menang, 1 kali remis kawan. Nah, ini adalah game ke-9-nya Iren, pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja. Pion E4, dibalas juga dengan pion raja, pion E5. Setelah kuda F3, kuda C6, Iren bermain dengan Ruy Lopez, gajah B5. Ada Morphy Defense, pion A6, seperti biasa gajah mundur ke petak A4. Dan di sini hitam tidak melanjutkan permainan kuda F6-nya, tapi memilih pertahanan classical defense, gajah C5. Classical defense seperti ini juga bisa langsung didapat di posisi ini kawan. Tidak dengan pion A6, tapi gajah C5 langsung dikeluarkan. Nah, putih akan respon dengan rokade terlebih dahulu. Hitam kudanya langsung ke petak D4. Menantang pertukaran kuda, ancam gajah yang biasa langsung dihantam kuda ini kawan. Ambil balik oleh gajah, pion C3 kah, pion D3 kah, pion A4 kah, bisa dilanjut oleh putih di posisi ini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Di sini tadi Morphy Defense terlebih dahulu. Gajah A4, baru gajah C5, Iren rokade, hitam melanjutkan kuda G ke E7. Pilihan yang paling banyak diambil kawan, atau dengan pion D6 atau pion B5. Kuda G ke E7, respon dari hitam dan Iren korban kuda sementara. Kuda caplok pion E5 langsung. Pion C3 juga disarankan paling banyak juga diambil di posisi ini kawan, persiapan dengan pion D4. Nah, hitam akan manuverkan kudanya ke petak G6. Pion D4, hitam akan menahan diri, tidak jual beli pion. Gajah tarik mundur terlebih dahulu ke petak A7. Putih akan coba serang menteri, gajah G5 blokade dengan pion F6. Setelah gajah E3, hitam akan rokade. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya, tapi Iren memilih korban kuda sementara. Kuda caplok pion E5. Caplok kawan. Nah, inilah rencana Iren kawan untuk mendapatkan kembali perwira hitam. Pion B5 terlebih dahulu dari hitam kawan. Gajah tarik mundur ke petak B3. Lanjut Iren, kemudian gajah langsung caplok. Kalian bisa mempertahankan gajah mundur ke petak B6, tapi memang langkah terbaiknya ambil pion kawan, untuk mendapatkan ganti pion yang sudah diambil kuda putih tadi di petak E5. Walaupun kalian sekarang bermain dengan sepasang kuda, putih dengan sepasang gajahnya. Menteri ambil balik gajah chop kawan. Dan di sini pion D6, pertahankan posisi kuda dari ancaman menteri dan juga mengancam petak G7 menteri putih ini. Pion D6 juga multi purpose kawan, maaf salah klik, multi tujuan, multi purpose, buka akses diagonal terang bagi gajah, walaupun ada opsi juga tetap ditempatkan di diagonal terang panjang, perkuat posisi kuda, dan yang lebih penting hitam sedang mempersiapkan jebakan kawan. Iren respon dengan pion F4. Segera usir kuda untuk mendapatkan petak G7. Pion C5. Menteri C3 tetap mengawasi diagonal gelap panjang. Yang terkuat menurut engine, menteri ini bergerak ke petak D2 ataupun ke petak D1. Apa tujuannya? Supaya bisa bermain dengan pion C-nya. Kemungkinan kuda ini akan ditarik mundur ke petak G4 atau kemana lah. Anggap contoh ke petak G4. Nah, kalian dorong pion C4 sekarang. Kalaupun hitam mencoba mengejar gajah kawan, ya pion ambil kuda, pion ambil gajah, kalian ambil pion di sini kawan, putih dalam posisi yang bagus. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi
Jadi menteri mundur ke petak C3 oleh Iren, tetap mengawasi diagonal gelap panjang kawan, terutama petak G7. Kuda mundur ke G6. Nah, Iren melangkah pion A4. Tidak terburu-buru ambil pion G7 karena gajahnya dalam posisi terjebak. Jadi buka ruang bagi gajah dengan pion A4, ada pion C4, gajah mundur ke A2, dan hitam melanjutkan dengan langkah rokade, amankan petak G7-nya sekaligus. Iren melanjutkan dengan pion B3 untuk cepat membuka kembali diagonal bagi gajahnya kawan. Dan di sini gajah B7. Langkah kuat lainnya juga melakukan skak di sini. Mungkin blokade oleh gajah gelap kawan, ataupun juga menantang pertukaran. Anggap contoh kalian tidak melakukan pertukaran, menantang pertukaran di sini, tapi dengan gajah blokade, menteri bergeser ke petak C6. Mungkin putih akan melakukan pengembangan berikutnya dengan kuda ke D2, dan hitam mungkin akan melanjutkan seperti ini. Pion pukul pion, menantang pertukaran kawan. Kalian latini saja, ya tak ada masalah. Dan ambil balik dengan gajah pion ini. Kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Di sini gajah B7 terlebih dahulu ancam pion. Iren juga melakukan ancaman kawan, ancaman skakmat. Blokade dengan pion F6, tapi masalahnya di sini kawan, diagonal ini terbuka bagi gajahnya Iren. Pion B pukul pion C4. Gajah ambil pion E4 dan Iren melanjutkan tidak langsung membuka discover check, tapi ancam gajah terlebih dahulu dan pion D5 salah satu solusi terbaik bagi hitam di sini. Tapi hitam memilih gajah ambil pion C2. Iren dengan pion C pukul pion B5 discover check. Raja bergeser ke H8 dan Iren melangkah kuda ke petak A3 setelah berpikir 9 menit kawan. Ada opsi yang lain dengan cara benteng C1. Idenya apa nanti kalau ada kesempatan yang bagus, pion didorong untuk dukungan benteng masuk ke baris ke-7 kawan. Untuk mencari tempat yang secepat mungkin mendapatkan tempat yang aktif di lajur C yang terbuka penuh. Menurut engine seperti itu. Kemungkinan gajah akan tarik mundur ke petak F5. Kalau kalian sikat kuda ini, ya coba lihat kawan. Putih akan bermain dengan sepasang gajah, kalian dengan sepasang kuda, di mana kuda ini memang bagus, bisa mengontrol area di kanan kirinya, atas bawahnya kawan. Tapi dalam permainan yang sudah mulai terbuka, serangan gajah lebih efektif karena bisa menyerang lewat jarak jauh. Rudal-rudal jarak jauh sudah mengarah ke arah pertahanan hitam. Kurang bagus bagi hitam. Kemungkinan di sini gajah tarik mundur ke petak F5 dan kalian bisa melanjutkan dorong pion B6. Mungkin hitam akan respon dengan pion A5. Jangan sampai pion ini terkoneksi. Iren dengan kuda A3-nya setelah berpikir 9 menit. Kuda F5 serang menteri kawan. Menteri mundur ke F2. Dan hitam melanjutkan dengan gajah E4-nya. Iren benteng FE1 ganggu gajah. Ada pion D5. Langkah bagus pertahankan posisi gajah. Sekaligus blokade diagonal terang ini. Benteng AD1. Pin pion kawan. Harus berhati-hati hitam di sini. Menteri ke A5 mencoba menekan pion yang di sini. Dan di sini gajah ambil pion D5 cop, cop, cop. Mengancam kuda kawan. Ada benteng E8 menantang pertukaran benteng kawan. Ditolak dengan langkah kuda C2. Perkuat posisi benteng karena posisi benteng juga mendapatkan tekanan menteri. Seumpama kalian terima juga kalian tidak mungkin mendapatkan tempo untuk mendapatkan kuda di sini kawan. Karena memang cukup berbahaya. Coba lihat di sini. Cukup berbahaya. Jadi dengan langkah kuda C2 terlebih dahulu atau langkah yang lain, benteng ini bergeser kawan, petak C1. Tapi memilih dengan langkah kuda C2 Iren. Pertukaran benteng didahului oleh hitam cop, cop. Ada benteng E8 lagi kawan. Kuda lari dan kuda hitam juga lari ke petak E7. Ancam benteng. Benteng bergeser ke C5. Baru di sini ambil pion A4 hitam kawan. Iren ambil pion A6, pion B caplok pion A6 dan kuda caplok pion F4. Ambil pion A6 ini yang terkuat. Jangan berikan kesempatan pion putih ini promosi. Kalau pion di lajur F ini kan masih bisa dihadang oleh pion-pion di sisi kanan. Jadi tak perlu dikhawatirkan. Tapi hitam mencoba menyerang kawan. Keluarkan kuda juga. Caplok pion F4. Warna papannya agak sedikit buram, saya terangkan karena ini adalah langkah aslinya kawan. Lupa merubah ke langkah aslinya. Kuda caplok pion F4. Di sini menteri petak F1 jaga pion Iren kawan.
kuda gede 5 buka akses bagi bentengnya kawan, nanti bergerak ke petak E2K, menteri kembali ke petak gelap dan nanti ada dukungan bagi benteng. Pion H3 buka ruang pergerakan bagi raja kawan, jangan sampai ada masalah di back rank. Langkah kuat lainnya menantang pertukaran menteri, tapi dengan pion H3 Iren bermain kuda E2 skak, raja H2, dan Disney hitam mulai krisis waktu kawan, tersisa di bawah 1 menit. Dia tangkap pion A6, blunder kawan, meninggalkan kudanya. Langkah terbaiknya ya mundur kawan, mungkin ke petak D7. Ambil pion. Iren mendapatkan kuda gratis. Ya, beruntung Iren kali ini. Mendapatkan kuda gratis kawan. Selanjutnya, menteri petak B7, ancam benteng, ancam gajah. Ini yang menjadi miskalkulasi dari hitam, mungkin tadi ambil pion A6 kawan. Masalahnya di sini. Menteri dikorbankan oleh Iren, caplok kuda E2. Yang menjadi miskalkulasi, ya harap maklum sudah mulai krisis waktu kawan. Dimana di posisi ini, menteri bergerak ke petak C4 yang terkuat atau mundur ke petak A8 untuk backup benteng, backup baris belakang kawan. Tapi memilih ke petak B7, serang benteng, serang gajah, Iren korbankan menteri, caplok kuda E2. Harapannya diterima, tentu ancaman di belakang bisa skak mat. Kehilangan 1 perwira lagi hitam. Menteri mundur ke petak B8, pertahankan baris belakangnya. Dan skak juga temponya kawan, diblokade oleh Iren dengan gajah E5, langkah bagus. Kalau diambil oleh benteng, jual beli benteng, dan Iren unggul kuda nanti ke depan. Hitam ambil menggunakan pion, Iren masih unggul kuda kawan. Dilanjut menteri petak E4, perkuat posisi benteng, kuda, hentikan laju pion, dan persiapan kuda siap manuver-manuver kawan untuk coba rebut pion ini nanti. Setelah pion H6, kuda ke petak E1, hitam menyerah. Karena sudah sangat jelas kawan, ya pion jatuh di langkah berikutnya. Putih dalam posisi unggul, sudah saatnya hitam menyerah. Oke, keberuntungan akhirnya memihak pada Iren kawan pada game ke-9-nya, menang atas seorang Woman Freedom Master. Ya, kalau dilihat dari elo rating, layaknya Iren memang harus menang melawan elo yang jauh di bawahnya kawan. Oke, itulah kawan game ke-9 dari Iren Karisma Sukandar di BL Chess Festival 2024. Tinggal 1 game lagi kawan, kita doakan yang terbaik bagi Iren. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa komen kalian, like kalian kawan, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Admin tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.